Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviani, NIM 3419072. Nah, di sini saya dari kelas SPIE. Nah, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Peradaban Islam Masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama kita harus mempelajari terlebih dahulu mengenal Utsman bin Affan. Jadi, Utsman bin Affan yang mempunyai nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah. Nah, beliau itu merupakan anak keturunan dari pasangan Affan bin Arwa. Utsman lahir pada tahun 576 Masehi. Dan Utsman lahir di Thaif dan beliau merupakan keturunan keluarga dari kabilah Umayyah, suku dari Quraisy, dan beliau diberi gelar Dzunurain karena diberi kehormatan menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dikenal dengan pribadi yang jujur, cerdas, soleh, dermawan, dan merupakan salah seorang dari pedagang kaya raya Makkah. Ketika beranjak umur 34 tahun, saat beliau memeluk Islam bersama dengan sahabat mulia lainnya, Thalhah bin Ubaidillah, Utsman bin Affan merupakan sahabat terdekat Nabi dan seorang penulis wahyu yang turun dan pada masanya. Al-Quran dibukukan menjadi seperti sekarang yang awalnya hanya berupa lembaran-lembaran saja. Nah, di dalam manajemen pemerintahannya, Utsman itu menempatkan beberapa anggota keluarga dekatnya menduduki jabatan publik strategis. Hal ini memicu penilaian ahli sejarah untuk menekankan telah terjadinya proses dan motif nepotisme dalam tindakan Utsman tersebut. Adapun daftar keluarga Utsman dalam pemerintahan yang dimaksud sebagai alasan motif nepotisme tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur Syam. Beliau termasuk sahabat Nabi, keluarga dekat, dan satu suku dengan Utsman. Yang kedua ada pimpinan Basyroh. Nah, jadi dalam pimpinan Basyroh itu Abu Musa al-Asy'ari diganti oleh Utsman dengan Abdullah bin Amir, yaitu sepupu Utsman. Yang ketiga ada pimpinan Kufah. Nah, jadi di dalam pimpinan Kufah tersebut ada Sa'ad bin Abi Waqqas diganti dengan Walid bin Uqbah, saudara tiri Utsman. Nah, lantas Walid ternyata kurang mampu menjalankan syariat Islam dengan baik akibat minum minuman keras, maka diganti oleh Sa'id bin Ash. Nah, jadi Sa'id sendiri itu merupakan saudara sepupu dari Utsman. Yang keempat ada pemimpin Mesir. Nah, di dalam pemimpin Mesir tersebut ada Amr bin As dan beliau diganti dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah yang masih merupakan saudara seangkat atau dalam sumber lain saudara sepersusuan atau bahkan saudara sepupu dari Utsman. Nah, yang kelima itu ada Marwan bin Hakam. Nah, jadi Marwan bin Hakam itu adalah sepupu sekaligus iparnya Utsman bin Affan. Nah, beliau diangkat menjadi sekretaris negara. Yang keenam ada Khalifah. Khalifah itu dituduh sebagai koruptor
koruptor dan nepotis dalam kasus pemberian dana kumus atau seperlima harta dari rampasan perang. Nah, kepada Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, kepada Marwan bin Hakam, dan juga Haris bin Hakam. Nah, sekarang kita lanjut materi yang kedua. Tadi di materi pertama kita sudah mengenal Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita lanjut materi yang kedua. Jadi, materi yang kedua itu ada kita mengenal Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, ibunya bernama Fatimah binti Asad binti Hashim bin Abdi Manaf. Ali dilahirkan dalam Ka'bah 23 tahun sebelum hijrah dan mempunyai nama kecil Haidarah. Jadi beliau itu baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu pertamanya. Sejak kecil, Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Ali bin Abi Thalib telah memberikan saham terbesar demi tersebarnya Islam. Nah, di antara sumbangan terbesar itu adalah kesediaannya menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di kamarnya untuk mengelabui para pengepung yang ingin membunuh Rasulullah. Dengan resiko apapun, termasuk kemungkinan dibunuh, Ali bersedia menanggung akibatnya. Dengan cara itu, Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari dan selanjutnya meneruskan hijrah ke Madinah. Nah, sekarang pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang terus menyertai tiga khalifah itu meneruskan dakwah Rasulullah. Ketika Utsman bin Affan syahid di tangan para pembunuhnya, kursi kekhalifahan kosong selama 2 atau 3 hari. Banyak orang, khususnya mereka yang berada di Madinah kala itu, mendesak Ali untuk menggantikan posisi Utsman ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dengan sangat terpaksa Ali menerima jabatan sebagai khalifah yang keempat. Nah, jadi sepeninggalan Utsman, Ali bin Abi Thalib menanggung beban yang cukup berat. Di satu pihak, ia harus membersihkan para penjilat yang selama ini memengaruhi Utsman, dan di satu sisinya lagi, ia juga harus mengusut tuntas kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah ini benar-benar dihadapkan pada permasalahan yang sangat besar. Yang ia hadapi saat itu bukan musuh kuat yang bisa dikalahkan dengan tajamnya pedang, dan juga bukan pula pasukan besar yang bisa dilakukan dengan strategi jitu. Tetapi benar-benar permasalahan pelik. Di tengah permasalahan itu, akhirnya Ali memutuskan untuk memulai penataan pemerintahan baru yang bermasa depan cerah. Namun, usahanya membuat penyegaran di pemerintahan dengan memberhentikan seluruh gubernur yang pernah diangkat Utsman malah memicu konflik baru. Sekian pemaparan materi dari saya tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin di masa Khalifah Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib.
apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Septiani, NIM 3419072. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.